Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa pendidikan matematika semester 2. Pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait pembahasan permutasi dan kombinasi, yaitu di sesi 2 dan sesi 3, yang mana di minggu lalu kita sedikit sudah membahas terkait landasan teori terkait permutasi dan kombinasi di sini. Nah, sebelumnya saya pernah menyampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwa teori peluang di sini itu mempelajari peluang ya, jadi sebuah peristiwa yang mana dia itu harus mengetahui terlebih dahulu tentang teori himpunan. Mungkin teman-teman sudah sebenarnya sudah belajar ya terkait teori himpunan pada mata kuliah sebelumnya ya, yang mana konsep dasar himpunan ini itu akan dipakai dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perhitungan peluang sebuah peristiwa. Oke. Nah, pada dasarnya perhitungan peluang di sini itu dikaitkan dengan banyak susunan yang mungkin diperoleh dari suatu peristiwa ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ada nih korelasi antara teori peluang ya dengan teori himpunan yang sudah teman-teman pelajari mungkin di mata kuliah sebelumnya, logika dan himpunan. Yang perlu diingat menjadi PR teman-teman mahasiswa di sini itu adalah mengingat kembali teori konsep-konsep pengertian himpunan, kemudian ada beberapa operasi himpunan seperti gabungan, irisan, komplement, kemudian perkalian dari himpunan dan seterusnya. Karena teori-teori ini akan kita gunakan saat mencari untuk mendefinisikan ya, khususnya untuk mendefinisikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam teori peluang. Misalkan kita mendefinisikan nih himpunan-himpunan dari peristiwa yang kita lakukan ya. Kemudian apakah kita bisa mencari gabungan dari beberapa himpunan yang sudah kita definisikan sebelumnya hingga mendapatkan peluang dari kejadian atau peristiwa itu. Karena pada dasarnya perhitungan peluang ini, peluang dari suatu peristiwa ya, dikaitkan dengan banyaknya susunan yang mungkin. Nah, kita menggunakan dasarnya adalah teori himpunan. Jadi teman-teman diingat kembali ya tentang pengertian himpunan itu apa, sifat-sifat dari himpunan, mungkin beberapa hukum-hukum himpunan yang sudah teman-teman pelajari, coba diingat kembali, boleh dibuat resumenya kembali, seperti itu, karena ini nanti akan kita gunakan untuk menerapkan di teori peluangnya, probabilitasnya, begitu. Oke, ini cuma sedikit warming up ya, pemanasan bahwa teman-teman sudah tahu himpunan itu apa. Nah, kalau secara definisi, himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, yang mana dia itu objek dalam himpunan disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Jadi, suatu himpunan itu isinya atau anggota-anggotanya, objek di dalam himpunan itu kan berbeda-beda, ya, yang mana kalau suatu himpunan itu bisa kita nyatakan dalam 3 metode. Masih ingat ya? Apa aja? Misal yang pertama adalah disajikan dalam kata-kata, atau yang kedua dalam metode daftar, yang ketiga adalah metode sifat. Nah, ini harus teman-teman ingat kembali. Yang mana menotasikannya, himpunan itu biasanya dinyatakan dalam huruf besar. Misal nama himpunan A besar, B besar, X besar, dan seterusnya. Kemudian bila perlu dengan indeks, nah elemen-elemennya itu dinyatakan oleh huruf kecil, A kecil, B kecil, dan seterusnya bila perlu dengan indeks pula. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat bahwa di sini ada definisi himpunan itu seperti apa. Misal, katakanlah kita punya anggota himpunan bilangan genap ya, yang tidak lebih dari 15. Nah, siapa saja anggotanya bisa kita rinci karena dia terdiri atas objek-objek yang berbeda. Bilangan genap yang tidak lebih dari 15 itu siapa aja ya? 2, 4, ya 6, dan seterusnya sampai maksimal berarti berapa? 14. Dan berapa anggotanya? Kita bisa menentukan jumlah anggotanya. Nah, itu perlu kita
definisikan, karena bisa jadi pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya bilangan genap yang tidak lebih dari 15 gitu. Makanya itu perlu kita mendefinisikan himpunan. Penting sekali mendefinisikan himpunan ya. Oke. Oke, kalau di sini saya hanya menunjukkan salah satu aja ya, salah satu dari beberapa teori dari himpunan. Salah satunya adalah himpunan bagian atau subset. Walaupun banyak nih sifat-sifat dari himpunan, ada irisan, gabungan, dan lainnya. Ini cuma salah satu yaitu terkait himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A ini merupakan elemen dari B. Yang mana kalau kita notasikan simbolnya ya teman-teman, ini perlu diperhatikan. Oke, apakah muncul ya? Nah ini ya, perlu diperhatikan bahwa A itu subset dari B. Yang kalau kita gambarkan dalam diagram Venn itu seperti ini. Di semestanya seluruhnya ya, yang mana anggota B sini ya, ini adalah himpunan B, kemudian A itu merupakan himpunan bagiannya. Nah ini adalah salah satu teori dari himpunan yang sudah teman-teman pelajari ya. Nah kalau kita membicarakan terkait teori peluang nih, dasarnya sebagai pengantarnya itu sebenarnya muncul dari fenomena sehari-hari ya. Misalkan ada suatu persoalan nih, teman-teman misalkan nih lagi makan siang, kemudian lagi di suatu warung itu yang menyediakan berbagai macam makanan. Nah, kita fokusnya misalkan ada 4 jenis makanan yang disajikan oleh warung tersebut. Ada rawon, kare, kemudian pecel, dan gado-gado. Juga disajikan 3 jenis minuman, yaitu es jeruk, jus apel, dan susu, misalkan seperti itu. Nah, kita sebagai konsumen, misalkan teman-teman nih ya, ada 10 mahasiswa itu mau makan di warung tersebut. Nah, di sini kan terdapat beberapa pilihan menu yang pasti berbeda-beda. Nggak mungkin dari 10 mahasiswa ini akan pesan rawon semua dengan minumnya juga es jeruk semua. Tapi bisa terdapat beberapa susunan, katakanlah mahasiswa ya, mahasiswa 1 pesan makannya rawon, minumnya es jeruk. Mahasiswa 2 misalkan pesannya adalah pecel, pengen minumnya adalah es susu, misalnya gitu. Nah, ini kan akan muncul beberapa susunan-susunan yang berbeda yang kita perhatikan. Dia merupakan suatu himpunan menu ya, yang dipesan oleh mahasiswa di suatu warung, yang mana nanti tiap mahasiswa itu memesan menu makanan dan minuman yang berbeda-beda, berarti objeknya berbeda-beda. Nanti kita bisa mendefinisikannya dia sebagai suatu himpunan, ya kan? Nah, ini sebagai dasar, sebenarnya sebagai dasar dari fenomena sehari-hari itu bisa kita simpulkan bahwa kita itu sebenarnya sudah mengenal himpunan dari kejadian sehari-hari. Kemudian bisa muncul pertanyaan, berapa ya peluang mahasiswa akan memilih makanan gado-gado beserta minumnya jus apel? Itu peluangnya berapa? Nah, itu bisa kita hitung sebenarnya ketika kita sudah bisa mendefinisikan anggota atau objek dari himpunan yang ada. Nah, di sini akan muncul ya masalah dari hanya dari pemesanan hidangan atau berapa banyak macam hidangan yang berbeda jika dipilih lebih dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Ini kan dia masalah sederhana yang terkadang kita itu tidak terfikirkan bahwa dia itu menggunakan teori himpunan yang nantinya bisa kita bawa ke permasalahan teori peluang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini kita mendata semua kemungkinan hidangan yang berbeda dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Begitu. Jadi kita definisikan dulu, kalau katakan tadi kan ada rawon, pasangannya bisa es jeruk, bisa jus apel, bisa susu. Kemudian misalkan pecel, bisa juga dengan pasangannya es jeruk, bisa jus apel, atau bisa susu. Nah, itu macamnya kan bisa banyak ya. Oke, nah ini ya, ini bisa makanannya. Semoga ini teman-teman juga sudah pada makan ya, jadi semangat untuk
belajar di teori peluang. Nah, di sini kita itu merinci seluruh kemungkinan hidangan yang dikombinasikan, bukan dikombinasikan ya, yang mana susunan pasangannya itu sesuai dengan jenis minuman yang disediakan. Nah, betul nggak ya? Jadi teman-teman bisa cek, betul nggak ada 12 macam hidangan yang berbeda. Nah, bagaimana bisa menemukan 12 macam hidangan? Tadi kan untuk menuliskan himpunan itu kan ada beberapa metode ya, bisa dengan kata-kata, bisa dengan apa tadi saya sampaikan ya, ada beberapa metode himpunan, misalkan kata-kata, metode daftar, atau metode sifat seperti itu. Nah, teman-teman bisa mendata, membuat daftar terkait susunan makanan dan minuman yang mungkin terjadi dipasangkan seperti itu. Nah, nanti bagaimana menemukan 12 macam hidangan ini? Dia menggunakan teknik menghitung yang disebut dengan prinsip perkalian. Jadi pada teknik teori peluang itu menggunakan dasarnya adalah prinsip perkalian. Jadi misalkan di sini teman-teman misalkan ya ada rawon pasangannya dengan es jeruk. Di sini ya ada jus apel dan juga susu. Nanti ada pecel, pasangannya juga 3 kan, es jeruk, kemudian jus apel, ya, ada jus apel dan juga susu. Tadi apa lagi, gado-gado, pasangannya juga 3, kemudian tadi apa ya, kari ayam kalau nggak salah ya, kari ayam juga pasangannya 3. Kalau kita jumlahkan seluruh, kita prinsip perkalian, ini kan makanannya ada 4 macam, minimal 3 macam, ya kalikan aja, berarti totalnya ada 12. Bagaimana deskripsinya ini? Masing-masing ya sudah kita jabarkan anggota himpunannya. Seperti itu menggunakan prinsip perkalian. Oke, nah di sini timeline kita ya apa yang kita pelajari kemarin, kita sudah membahas tentang bilangan faktorial, kemudian sedikit tentang permutasi dan jenis-jenisnya, nanti akan kita ulas kembali lebih dalam, kemudian kombinasi dan contoh aplikasinya. Nah, kita bisa lanjut ya untuk yang notasi faktorial di sini. Jadi notasi faktorial itu merupakan, kalau kemarin di minggu lalu sudah teman-teman bahas ya, dia menjadi dasar dalam analisis kombinatorial yang akan kita gunakan dalam perhitungan kombinatorial ya, analisis kombinatorial, yang mana secara formulanya n faktorial kalau kita jabarkan dia adalah n kali n-1 kali n-2 sampai dikalikan 1. Di sini adalah sebagai n faktorialnya. Nah, untuk notasinya pasti teman-teman sudah paham bagaimana menghitungnya ya. Kemudian kita bisa next di sini. Nah, prinsip dasar dari analisis kombinatorial. Jadi misalkan nih, suatu hasil ini dapat diperoleh dari N1 cara yang berbeda, dan selanjutnya hasil kedua ini nanti diperoleh dengan N2 cara yang berbeda. Dan sampai pada hasilnya nanti yang ke K juga diperoleh dengan NK cara yang berbeda. Nah, dari semua cara ini kalau kita buat urutan tertentu, misalkan N1, N2, NK cara yang berbeda, nanti dia itu sama halnya seperti tadi contoh yang di awal adalah penentuan berapa jumlah hidangan ya. Kita mengalihkan cara-cara yang kita lakukan di sini N1, N2 sampai NK cara. Nah, contohnya misalkan seorang pria memiliki 2 baju dan 4 dasi. Ini kan kasusnya sama seperti yang hidangan tadi ya. Bedanya kalau yang depan tadi permasalahannya adalah pemilihan menu makan dan minuman. Nah, kalau di sini dia seseorang pria ini memiliki 2 baju dan 4 dasi. Nah, berapa banyak susunan yang mungkin yang dapat dibentuk untuk memilih sebuah baju dan kemudian dasi? Berarti ada 8 cara. Nah, bisa teman-teman jabarkan juga di sini ya.
Untuk penjabaran anggota himpunan dari 2 kemeja, ya tadi ya ada 2 kemeja dengan 4 dasi gitu, bisa kita selesaikan satu caranya menggunakan diagram pohon seperti ini ya. Misalkan kemeja 1 kita pasangkan dasi 1, dasi 2, dasi 3, dasi 4. Juga dengan kemeja 2 kita pasangkan dengan dasi 1, dasi 2, dasi 3, dasi 4. Berarti ada nanti 8 susunan susunan kemeja dan dasi yang berbeda di sini. Jadi kalau kita buat secara umumnya, aturan perkalian itu seperti apa yang kita gunakan. Jadi misalkan ada suatu proses tuh, terdiri dari K tahap atau K cara. Tahap pertama dilakukan dengan N1 cara. Ini misalkan tahap pertama nih, diselesaikan dengan N1 cara. Kemudian tahap kedua menggunakan N2 cara sampai pada NK ya. Pada tahap ke K itu diselesaikan dengan NK cara. Sehingga aturan perkalian yang kita gunakan adalah N1 dikali N2 dikali N3 sampai dikalikan NK sehingga terbentuk jumlah cara ini ya tadi. Itu adalah aturan perkalian yang digunakan dalam teori peluang. Ini saya berikan satu contoh lagi yang mungkin bisa teman-teman perhatikan, hampir sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Contoh di sini misalkan ada sekelompok wisatawan yang akan melakukan perjalanan ke 3 kota di kota A, B, dan C, yang mana kota A dan B, C ini dapat diakses melalui alat transportasinya itu berupa ada kereta, kemudian ada bus, dan juga ada pesawat terbang. Nah, berapa banyak cara para wisatawan ini dapat melakukan perjalanan wisata tersebut? Jadi gambarannya misalkan teman-teman nih mahasiswa mau study tour, kota wisatanya ditentukan A, B, dan C. Nah, ini merupakan tahap 1 ya. Tahap 1 kan ada 3 kota. 1, 2, 3. Berarti N1 itu kan 3, ya kan? Misalkan ini kota dari Semarang mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Bandung misalkan gitu. Nah, tahap 1 didefinisikan sebagai destinasinya, ada 3 kota. Kemudian tahap 2-nya adalah alat transportasinya. Dijelaskan bahwa alat transportasinya itu melalui 3 macam atau 3 jenis, yaitu kereta api, bus, dan pesawat terbang. Berarti N2-nya itu juga 3. Sehingga berdasarkan aturan perkalian kita kalikan N1 dikalikan N2, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 9 itu siapa aja? Nah ini hasilnya. Ya, kalau kita rinci ada 9 kejadian ya, 9 peristiwa yang mungkin atau 9 cara ya, 9 cara yang dapat dilakukan oleh wisatawan tersebut untuk dapat sampai di kota A, B, dan C dengan 3 jenis transportasi yang berbeda. Jadi ini yang disebut sebagai tahap 1 ada 3 cara kotanya maksudnya ya. Tahap 2 adalah jenis transportasinya ada berapa? 3. Nah, kalau ini ada 4 ya 3 kali 4 dan seterusnya. Kalau kotanya ada 4, alat transportasinya 3, ya tinggal ini 4 kali 3. Begitu ya. Ini mungkin sudah punya gambaran terkait aturan perkalian yang terjadi di teori peluang. Setelah kita paham tentang aturan perkalian, kita bisa lanjut ke permutasi ya. Next, kita lanjut ke permutasi. Nah, permutasi di sini ya, secara definisi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan objek atau yang kita sebut sebagai unsur. Nah, ini diambil nih dari sekelompok objek atau unsur yang berbeda atau yang tersedia, yang tersedia. Nah, untuk formula permutasi sendiri di sini sudah saya tuliskan ya. Permutasi K dari N kalau secara definisi adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Jadi susunan pada permutasi itu memperhatikan urutan ya. AB itu tidak sama dengan BA karena susunannya berbeda. Jadi AB dan BA itu terhitung 2 susunan yang berbeda. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, maaf ini tertutup videonya, tulisannya dengan video saya. Tentukan nilai permutasi 3 dari 6. Kalau kita
substitusikan ke dalam formula permutasi, maka dia N-nya adalah 6, K-nya adalah 3. Sehingga kalau kita substitusikan nilai masing-masing menjadi 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Diperoleh 120. Nah, ini teknik dari perhitungan permutasi. Nah, contohnya misalkan di sini ya, teman-teman itu memiliki 3 huruf yang berbeda. Katakanlah kita punya A, B, C. Saya lihat di sini aja ya. Saya punya A, B, dan C, ya. Yang mana akan dibentuk kata yang terdiri atas 2 huruf. Jadi maksudnya AB kah, AC, atau BC, dan seterusnya. Nah, berapa sih permutasi atau banyaknya susunan yang mungkin? Jadi kalau kita definisikan dari persoalan ini, N-nya berapa? N-nya adalah jumlah huruf keseluruhan, yaitu 3. Sedangkan K-nya adalah sebagian objek yang dipilih, yaitu 2 huruf. Di sini 2. Berarti nanti permutasi 2 dari 3. Tinggal disubstitusikan ke formulanya, akan ketemu hasilnya. Itu yang disebut sebagai permutasi. Jadi kalau kita rinci nanti 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial. Berapa nanti? Jadi ini 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial itu nilainya adalah 6. Sehingga ada 6 susunan yang berbeda. Misal nih teman-teman membuat daftarnya yaitu AB, kemudian BA, lalu AC, CA, dan BC serta CB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah semua himpunan atau semua susunan yang mungkin terbentuk dari 3 huruf. Kita pilih 2. Katakanlah ini misalkan saya namakan dia sebagai X gitu. Nah, anggotanya ada 6. Kita masuk pada jenis permutasi, yaitu yang pertama, untuk teorema yang pertama adalah permutasi tanpa pengulangan. Jadi semua objek itu dibentuk. Dari semua objek yang ada, kita susun banyaknya permutasi ya. Jadi kita misalkan mempunyai n objek yang berbeda. Di sini kita punya n objek yang berbeda ya. Maka banyaknya permutasi yang dapat dibentuk dari semua objek itu kita notasikan sebagai permutasi n dari n. Atau dia sama dengan n faktorial cara. Atau juga kita bisa tuliskan seperti ini notasinya ya. P dalam kurung n, n. Itu adalah permutasi tanpa pengulangan. Jadi dibentuk susunan dari semua objek yang ada. Jadi contohnya di sini misalkan kalau tadi yang sebelumnya kan kita punya 3 abjad yang akan dibentuk 2 dari 3 ya. Kalau di sini diketahui ada 3 abjad pertama yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk jika kita susun dari ketiga abjad tersebut. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan cara yang pertama adalah menentukan posisi 1, itu kan dipilih seluruh abjad yang ada, ya 3 abjad. Kemudian posisi 2 dipilih 2 abjad, posisi ketiga dipilih 1 abjad, gitu. Jadi banyaknya permutasi yang dapat dibentuk adalah permutasi 3 dari 3 atau sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sebanyak 6 susunan. Jadi kalau kita rinci daftarnya anggotanya siapa saja, yaitu ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan juga CBA. Itu disebut sebagai permutasi tanpa pengulangan. Oke, cukup jelas ya. Yang berikutnya adalah jenis permutasi yang permutasi n benda yang berlainan yang disusun melingkar atau disebut sebagai permutasi siklis. Mungkin pernah ya teman-teman dengar permutasi melingkar. Jadi misalkan kita punya sejumlah objek yang berbeda. Ya, permutasi yang dapat dibentuk dari sejumlah objek ini itu membentuk sebuah lingkaran, dinamakan sebagai permutasi melingkar. Nah, oleh karena itu, dalam penentuan permutasi melingkar diperlukan lingkaran-lingkaran yang banyaknya bergantung pada permasalahannya. Nah, dalam permutasi melingkar ini yang perlu diperhatikan adalah penetapan lebih dahulu salah satu objeknya. Kita tentukan dulu satu objek.
utamanya di sini. Kemudian setelah itu, kita menentukan satu permutasi atau satu susunan. Maka dalam menentukan permutasi lainnya, kita juga perlu memperhatikan objek ya, perlu memperhatikan objek dari permutasi yang sebelumnya. Nah, penghitungan banyaknya susunan atau permutasi melingkar ini dapat dibentuk tergantung pada banyaknya objek yang digunakan, seperti itu. Sebagai contoh di sini, misalkan ada kita punya nih 4 pohon yang berbeda ya di sini ya. Berapa banyak cara 4 pohon yang berbeda dapat ditanam dan membentuk suatu lingkaran. Nah, di sini kita bisa menentukan, boleh menggunakan aturan lingkaran ya, misalkan ditentukan dulu pohon pertama ini A, ya susunannya seperti ini, kemudian baru B, kemudian baru C, kemudian baru D. Ya, misalkan seperti itu. Berarti kan susunan pertama kan A, B, C, D. Dan kemudian yang berikutnya kita tentukan lagi, misalkan ya di sini A, lalu misalkan B, kemudian D, baru C. Ini kan sudah dua susunan yang berbeda. Karena ini kan kalau muter ya A, B, C, D, A, B, C, D gitu kan. Kemudian kalau ini A, B, D, C. Susunan yang lain, misalkan ini A, kemudian C, ini B, kemudian D. Ini kan sudah susunan yang lain lagi ya. Sehingga kalau kita buat perhitungannya, menuliskan notasinya adalah n-1 faktorial dengan n-nya adalah 4, di 4 min 1 faktorial ada 6 cara. Ini tinggal teruskan lagi ya, siapa, kemudian 2 lagi yang disebut sebagai permutasi yang melingkar. Karena kita itu diharapannya tidak akan mempunyai lingkaran ya yang penyusunan abjad-abjadnya itu berdasarkan arah jarum jam yang berdasarkan arah jarum jam itu arah jarum jam berbeda, sehingga banyaknya permutasi melingkar yang dapat disusun di sini ada 6 susunan begitu. Teorema ketiga, yaitu jenis permutasi yang ketiga adalah di sini permutasi yang mana atau susunan dari n objek yang berbeda dapat didistribusikan ke dalam kotak yang berbeda, atau nanti kita bisa menghitung dengan aturan K pangkat N. Jadi contohnya di sini misalkan ada 3 bola, merah, kuning, hijau, misalkan begitu ya. Kemudian dapat didistribusikan ke dua kotak yang berbeda. Di sini ada 2 kotak. Sehingga kalau penyelesaiannya kita punya n-nya 3, k-nya 2, sehingga kita punya 2 pangkat 3 cara atau sebesar 8 cara. Ini adalah jenis permutasi yang ketiga. Yang berikutnya adalah jenis permutasi. Ya, di sini misalkan ada n bola yang dapat dibedakan. Ya, kita nggak bisa membedakan dari n bola itu yang nantinya akan kita distribusikan ke dalam K kotak. Ya kan bolanya merah semua gitu ya. Mau kita bagi-bagi ke dalam K kotak. Sehingga susunan yang mungkin di sini ya kalau kita formulakan di sini adalah permutasi dari K plus n-1, kita pilih n ya. Jika n-nya itu lebih besar dari K dan tidak satu kotak pun yang kosong, maka formulanya menjadi seperti ini. Nah, coba teman-teman nanti dicari ya. Dari contoh ini, solusinya atau susunannya ada berapa? Berapa carakah 2 bola yang tidak dapat dibedakan didistribusikan ke dalam 3 kotak yang berbeda? Kemudian berapa banyak cara 3 bola yang tidak dapat dibedakan dapat didistribusikan ke dalam 2 kotak yang berbeda dan tidak ada satu kotak pun yang kosong. Nah, ini menjadi tugas atau latihan teman-teman. Coba dicek setelah menyimak video dari saya. Silahkan di-pause sebentar videonya, kemudian beberapa menit ini coba teman-teman latihan untuk contoh dari teorema 4. Begitu ya. Teorema kelima, jenis permutasi yang kelima di sini adalah permutasi dengan pengulangan dengan objek yang sama. Misalkan nih, kita mempunyai n objek, ya, n objek di mana ada n1
di antaranya itu jenis yang pertama ya. Jadi ada N1 dengan banyak objek pertama yang sama, kemudian N2 adalah banyaknya objek kedua yang sama, sampai pada NK ya, di mana dia merupakan banyaknya objek ke K yang sama. Sehingga banyaknya permutasi yang dapat dibentuk adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai NK faktorial, di mana N itu merupakan jumlahan dari N1, N2, dan sampai NK. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin sudah pernah saya sampaikan itu adalah misalkan kemarin ya, dalam pembentukan maaf bentar saya hapus dulu, pembentukan kata ya, berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari semua huruf dari kata, misalkan kemarin kan matematika. Masih ingat ya, kita rinci satu-satu, M-nya ada berapa, A-nya ada berapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah N1, N2, kemudian E-nya adalah N3, T-nya adalah N4. Nah, masing-masing ini setiap huruf yang ada di kata matematika itu kita cari jumlahnya. Kemudian banyaknya susunan yang mungkin dapat dibentuk, ya, banyaknya susunan. Nanti tinggal dicari ini jumlahnya berapa. 6, 7, 8, 9, 10, 10 faktorial dibagi masing-masing. N1 berapa, N2 berapa, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh jenis permutasi dengan pengulangan di mana terdiri atas objek yang sama. Nah, ini contohnya juga yang ada di sini di layar teman-teman masing-masing. Ada sebuah jalan dihiasi dengan 9 bola lampu yang dirangkai secara seri. Tentukan banyaknya cara menyusun 9 bola lampu bila 3 di antaranya berwarna putih, kemudian 4 kuning, dan 2 biru. Nah, tinggal nanti teman-teman penyelesaiannya berarti berapa N seluruhnya kan 9. Berarti 9 faktorial kita bagi ke masing-masing jenis yang sama. Berarti yang pertama adalah 3 lampu putih, berarti 3 faktorial. Kemudian ada 4 lampu kuning dan 2 lampu biru. Ini adalah banyaknya susunan lampu yang dapat dibentuk. Ya, seperti ini. Ini menggunakan aturan permutasi. Nah, teman-teman cukup jelas ya terkait permutasi ya. Misalkan nanti masuk pada persoalan-persoalan ya yang menunjukkan dia harus menghitung menggunakan permutasi, itu teman-teman sudah cukup paham kapan persoalannya menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi, yang mana perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Teman-teman kemarin sudah menjawab pertanyaan saya sekilas, adalah kalau permutasi itu memperhatikan susunan ya. Misalkan AB itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau pada kombinasi dia itu dipilih secara acak. Pemilihannya secara random atau acak, sehingga kalau kita punya susunan AB, dia juga akan nilainya sama dengan BA. Dihitung satu kejadian itu AB dengan BA. Karena susunan tidak diperhatikan ya. Jadi secara definisi, kombinasi itu apa? Jadi kombinasi itu adalah suatu susunan-susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan tersebut tanpa memberi arti pada urutan anggota. Jadi tidak memberi arti pada urutan dari masing-masing susunan tersebut. Jadi formula kombinasi di sini kita notasikan sebagai C. C untuk kombinasi ya. Kombinasi R dari N yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial dikalikan R faktorial. Kalau tadi pada permutasi, teman-teman mengingat kembali bahwa kita bisa menyusun himpunan dari 3 abjad A, B, C, dipilih 2 anggota, maka ada AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Tetapi jika dalam aturan kombinasi, maka hanya ada 3 susunan ya, atau 3 kejadian, yaitu AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Jadi di sini
Kalau di permutasi itu ada 6, sedangkan kalau di kombinasi dia terdiri hanya ada 3 susunan yang mungkin terbentuk. Itu untuk aturan kombinasi, pemilihannya secara acak. Nah, ini bisa jelas diperhatikan ya, antara kombinasi dengan permutasi bisa kita lihat perbedaannya. Misalkan kita punya himpunan abjad, 4 abjad pertama, yaitu A, B, C, D, akan kita susun suatu kata yang mungkin tidak bermakna ya, yang penting kita punya susunan kata yang terdiri dari 3 objek. Maka banyaknya permutasi dan kombinasi, kalau yang kombinasi di sini adalah kombinasi 3 dari 4. Diperoleh adalah nilainya adalah 4 ya jumlahnya ya. Dengan kalau permutasi 3 dari 4 sebanyak 24. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, saya punya permutasi, dicek ACB, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA itu dihitung hanya satu susunan kalau pada kombinasi. Sedangkan permutasi dihitung ada 6 susunan yang berbeda ya. Karena misalkan nih mahasiswa A, B, C itu akan berbeda jika kalau dipermutasi ya dengan mahasiswa A dulu yang dipilih, kemudian C dulu, baru B. Nah, kalau kombinasi mau dia A, B, C dulu, yang penting 3 orang ini yang terpilih, kan gitu. Jadi terhitung hanya satu susunan. Kalau permutasi ada 6, jadi perbedaannya dapat diilustrasikan dari tabel ini ya, teman-teman. Permasalahan lainnya yang masih berkaitan dengan kombinasi di sini adalah koefisien binomial. Apakah pernah teman-teman mendengar atau mempelajari tentang koefisien binomial? Misalkan sudah, coba diingat lagi ya. Sebenarnya apa sih koefisien binomial? Secara definisi, dia adalah bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Ya, jadi ini adalah satu definisi dari koefisien binomial. Secara teorema, kita bisa menyebutkan bahwa jika A dan B adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka ya di sini ya, teman-teman punya formulanya yaitu A plus B pangkat N adalah jumlahan atau sigma ya, dari kombinasi K dari N dikalikan A pangkat N min K dikalikan B pangkat K. Ini adalah formula untuk koefisien binomial. Sebenarnya kalau kita pernah ya mempunyai X plus Y dikuadratkan, mungkin teman-teman dulu cara mengkuadratnya bagaimana? Yaitu X plus Y kita kalikan dengan X plus Y. Gini ya, depan dengan depan, depan dengan belakang, tengah-tengah, kemudian belakang dengan belakang seperti ini. Dulu kan caranya seperti itu ya. Kita punya yaitu X dikalikan X ditambah X dikalikan Y ditambah Y dikalikan X dan ditambah dengan Y dikalikan Y, atau sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Nah, nilai dari koefisien X kuadrat ini kan 1. Depannya ini loh ya, Mas, Mbak. Ini kan sebenarnya kan 1, tapi nggak ditulis ya. Jadi, nilai koefisien dari X kuadrat adalah 1, itu sebenarnya dinyatakan bisa juga menjadi kombinasi 0 dari 2. Ya, 1 ini dapat dari mana ini? Kemudian, yang XY, nilai koefisien itu kan 2. Dia itu bisa dinyatakan dari mana? Dari kombinasi 1 dari 2. Jadi, kita menyatakan bahwa cara untuk memilih satu buah Y dan dia diperoleh dari kombinasi 1 dari 2. Kemudian yang Y kuadrat ini bisa kita ubah atau kita jabarkan dari kombinasi 2 dari 2. Seperti itu. Jadi sebenarnya koefisien-koefisiennya ini itu bisa kita jabarkan
dalam bentuk kombinasi seperti itu. Coba nanti kita cek ya untuk N yang lain. Ini kalau misal kita membicarakan untuk N-nya sama dengan 2 ya. Kalau untuk N-nya sama dengan 3 bagaimana? Kalau untuk N sama dengan 3 berarti kan kita punya X plus Y pangkat 3. Dulu mungkin teman-teman sudah kenal ya perhitungannya seperti ini. X plus Y dikalikan X plus Y dikalikan X plus Y 3 kali. Nanti setelah dikali-kalikan akan diperoleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Nah, koefisien masing-masingnya ya di sini. Nah ini koefisien dari variabel-variabel ini sebenarnya diperoleh dari mana? Dari aturan kombinasi begitu. Ini yang jadi nilai koefisien XY ya, nilai koefisien dari kombinasi R dari N yang ini ya, ini tadi itu dikenal atau disebut sebagai koefisien binomial. Itu yang disebut sebagai koefisien binomial. Ya, secara umum ya, dia merupakan nilai koefisien yang didapat dari hasil perkalian X plus Y pangkat N. Begitu. Untuk buktinya, diperhatikan di sini. Tadi kan untuk yang rumus umumnya tadi ya. Jadi penjabaran dari A plus B pangkat N itu merupakan perkalian A plus B sebanyak N faktor. Banyak N kali. Yaitu A plus B pangkat N adalah A plus B dikali A plus B dikalikan sampai A plus B sebanyak N faktor. Nah, koefisien dari A pangkat N min K dikalikan B pangkat K, dia itu merupakan banyaknya cara pemilihan, ya, banyaknya cara pemilihan A dari N min K faktor di antara N faktor atau pemilihan B dari K faktor di antara N faktor. Jadi, kita bisa melakukannya menggunakan aturan kombinasi. Dituliskan seperti ini ya, kombinasi N min K dari K atau kombinasi K dari N cara. Sehingga penentuan koefisien ini berlaku untuk setiap K, di mana K-nya adalah 0, 1, sampai N, sehingga penjabarannya adalah sebagai berikut. Ini kalau umumnya tuh begini. Tapi kalau kita substitusikan N-nya 2, sebagai contoh ya, di penjelasan sebelumnya ya. Oke, sebagai contoh, di sini saya punya ekspresi pangkat 6 masih sama dengan contoh sebelumnya, cuma N-nya itu 6 ya. Kita ingat dulu formulanya yang di sini ya. Formulanya kita ingat dulu. Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Ekspresi pangkat 6, kalau kita substitusikan ke rumus ini, ya, adalah sigma, di mana indeksnya K sama dengan 0 sampai 6. Kemudian untuk formulanya di sini kita substitusikan adalah kombinasi K dari 6 kali X pangkat 6 min K dikalikan Y pangkat K. Nah, selanjutnya bagaimana ya teman-teman di sini? Kita punya yang pertama, ketika K-nya itu 0, ya di sini ya, berarti kan K-nya 0. Nah, kombinasi 0 dari 6 dikalikan X pangkat 6 min 0 dikalikan Y pangkat 0. Itu yang pertama. Ditambah, kemudian berikutnya geser. K-nya kan jadi 1, ini tetap 6. X pangkat 6 min 1 dikalikan Y pangkat 1. Lanjut sampai yang terakhir itu adalah kombinasi 6 dari 6 dikalikan X pangkat 6 min 6 dikalikan Y pangkat 6. Ya, nanti silahkan dijabarkan menggunakan aturan kombinasi, akan diperoleh hasil akhirnya adalah X pangkat 6 ditambah, ini saya langsung hasil akhirnya ya, 6X pangkat 5 dikali Y ditambah dengan 15X pangkat 4 Y pangkat 2 ditambah 20X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah dengan 15X kuadrat Y pangkat 4 ditambah 6X Y pangkat 5 ditambah dengan Y pangkat 6. Jadi kalau diperhatikan jumlah pangkatnya itu sebenarnya juga bisa dicek. Ini kan jumlahnya 6.
ya. Ini 5 sama 1 jumlahnya 6. 4 sama 2 juga jumlahnya 6. Ini pangkatnya jumlahnya 6. Nah, ini juga menunjukkan bahwa N-nya itu adalah 6. Nah, silakan dijabarkan sendiri ya. Kemudian ada satu latihan. Nah, ini satu lagi contoh yang berbeda. 2x min y pangkat 4. Ya, ini adalah nanti A-nya. Di sini adalah B-nya. Sehingga kita punya A-nya adalah 2x, B-nya adalah min y. Jadi atau di sini x sama y boleh ya. Saya takutnya kalau nanti jadi teman-teman bingung nih. Saya gunakan A sama B ya. A plus B pangkat N nanti. Ini A, kemudian ini Y-nya. Kalau kita substitusikan, berarti sigma K sama dengan 0 sampai 4. Kemudian kombinasi K dari 4 dikalikan 2X pangkatnya 4 min K dikalikan min Y. B-nya kan min Y ya, pangkat K. Silahkan ini teman-teman jabarkan sendiri. Nanti hasil akhirnya berapa kita cek bersama-sama nanti. Silahkan dicoba. Nanti setelah ini juga akan ada tugas untuk kelompok ya. Begitu untuk penjelasannya. Misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan melalui WhatsApp group ya setelah teman-teman menyimak video ini. Nah, itu tadi penjelasan terkait sedikit tentang teori himpunan, kemudian permutasi, kombinasi, dan juga koefisien binomial. Nah, coba teman-teman simak betul-betul video ini penjelasannya. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada video ini, ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group boleh ya. Dan nanti akan ada tugas kelompok yang perlu teman-teman selesaikan agar lebih mendalami terkait materi pada sesi kali ini. Terima kasih sebelumnya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.